Baik, terima kasih. Wara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu sosialisasi pada pagi hari ini. Masih semangat semuanya? Baik, terima kasih. Hari ini kita akan Anda akan diberikan sosialisasi tentang pembinaan kesadaran bela negara yang akan diberikan oleh Bapak Kolonel Cahyadi Imam Syuhada. Beliau adalah perwira menengah ahli bidang ideologi politik, staf ahli Pangdam 9 Udayana. Untuk itu saya mohon untuk Bapak Cahyadi Imam Syuhada untuk naik ke atas panggung untuk mempersiapkan pemberian materi pada pagi hari ini. Yang persilakan. Baik, sebelum dimulai pemberian sosialisasi oleh Bapak Kolonel Cahyadi Imam Syuhada, saya sedikit memberikan biodata beliau. Beliau lahir di Pelaju, ini di Palembang, pada tanggal 25 April 1973. Saat ini beliau sebagai perwira menengah ahli bidang ideologi politik, staf ahli Pangdam 9 Udayana. Beliau lulusan Akmil tahun 1994. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dandim di Brebes dan juga Seskordos, Sesquad Angkatan Darat. Sini. Tanpa menunggu lama lagi, yang persilakan Bapak Cahyadi Imam Syuhada untuk memberikan materi berupa pembinaan kesadaran bela negara. Waktu yang persilakan Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Kurang bersemangat. Selamat pagi. Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada pagi ini kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, bahwa sampai dengan detik ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga bisa berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan satu kegiatan. Khusus bidang saya adalah pembekalan tentang bela negara. Walaupun suasana panas-panas dan tadi saya lihat ada banyak yang sudah tumbang, tetapi saya hargai kesungguhan daripada anak-anak saya sekalian. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator secara singkat biodata saya, tapi mungkin tadi ada yang belum dengar, saya ulangi lagi. Saya lahir besar di Palembang, jadi kalau ditanya suku ya suku Palembang. Dan di sini pun penyampaian Pak Warek tadi ada beberapa atau banyak suku, bukan hanya dari Bali saja. Ada yang dari Sumatera Utara, Palembang, bahkan dari tempat lain juga ada. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktunya juga terbatas, saya mewakili Pangdam untuk menyampaikan materi tentang pembelaan negara, pendahuluan bela negara kepada adik-adik sekalian. Lanjut. Pembinaan kesadaran bela negara ini diberikan untuk peningkatan dan memelihara semangat kebangsaan serta cinta tanah air. Mungkin pada saat adik-adik di SMA tidak terlalu mendalam dalam pelajaran yang diterima untuk bela negara. Karena perkembangan kurikulum pendidikan di SMA yang selalu berubah, mungkin tidak bisa disamakan ketika zaman saya SMA atau Pak moderator SMA. Untuk materi kita dulu, kalau nggak salah itu ada namanya pendidikan moral Pancasila. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Sebetulnya dari situ aja sudah bisa kita tarik bagaimana peran daripada mahasiswa
dalam bela negara. Kemudian tujuannya adalah agar adik-adik sekalian memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan negara. Kemudian tantangan yang akan kita hadapi, termasuk zaman now ini rendahnya kesadaran bela negara, termasuk kurangnya pemahaman dan pengaruh negatif dari kemajuan teknologi. Adik-adik lebih susah, tidak ada sinyal dan tidak ada listrik daripada menghadapi yang lain. Karena zaman sekarang semua serba gadget. Itu pun dialami oleh anak saya. Jadi semua tidak bisa lepas daripada gadget ataupun HP. Nah, beberapa langkah yang akan dilaksanakan untuk mengeliminir tantangan tersebut, kami dari TNI AD khususnya Kodam 9 Udayana dan jajarannya melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi bela negara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan bela negara. Elemen masyarakat ini banyak, mulai dari pemerintahan daerah beserta unsur-unsurnya pun termasuk tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, kita libatkan semua. Lanjut. Next. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 disampaikan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi adik-adik sekalian punya hak dan kewajiban untuk membela negara. Kemudian dalam pasal 30 juga disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya sekolah ataupun kuliah saja, di samping kuliah itu Anda pun nanti berperan dalam usaha untuk pertahanan dan keamanan negara. Kemudian implementasinya daripada Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Adik-adik perlu ketahui bahwa dalam Undang-Undang Pertahanan Negara itu ada 3 komponen pelaksanaan pertahanan. Yang pertama komponen utama, kemudian komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama adalah kami nih, TNI beserta Polri maupun aparat keamanan yang lain. Ini komponen utama dalam usaha pertahanan negara. Kemudian komponen cadangan ini adalah komponen yang siap digerakkan untuk membantu komponen utama. Kalau adik-adik pernah melihat di lembaga-lembaga institusi ataupun seperti kemarin pada saat pelantikan menteri-menteri, adanya retret di Akmil oleh Presiden kita Prabowo, itu adalah salah satu membuat penyegaran kepada komponen cadangan dalam upaya pertahanan negara. Kemudian komponen pendukung, ya adik-adik ini. Nanti apabila lulus ada yang sesuai dengan fakultasnya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ahli hukum, ahli ekonomi, berdinas, bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, tetapi siap digerakkan juga untuk membantu komponen cadangan maupun komponen pendukung, komponen utama. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan kegiatan seperti ini, pengenalan terhadap pembelaan pertahanan negara. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 3 turun lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN pertahanan negara. Semuanya nanti bisa di googling atau bisa diminta di ini untuk dibaca-baca. Lanjut. Next. Perwujudan profil mahasiswa Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah tujuannya, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi harapan kami dari TNI AD sebagai komponen utama kepada adik-adik mahasiswa sekalian, agar mahasiswa ini mahasiswa yang Pancasila, yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk selanjutnya berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri,
dan bernalar kritis dan kreatif. Lanjut. Kami coba petik salah satu slogan dari pahlawan nasional kita. Ada yang tahu siapa beliau? Terlalu kalau nggak tahu. Bung Karno pernah menyampaikan, beri aku 1000 orang tua, maka niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Ini kiasan ya. Kemudian beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Artinya Bung Karno lebih memilih 10 pemuda dan lebih baik 10 pemuda daripada 1000 orang tua. Karena apa? 1000 orang tua dalam filosofinya ataupun dalam perumpamannya hanya bisa mencabut Semeru. Tetapi dengan 10 orang pemuda seperti adik-adik sekalian ini, beliau bisa mengguncangkan dunia. Artinya harapan, tumpuan, dan kemampuan bangsa ini tergantung kepada adik-adik semua. Adik-adik cukup dengan 100 orang bisa mengguncangkan dunia, mengalahkan dengan 1000 orang yang orang tua. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami bahwa untuk generasi penerus, kesinambungan bangsa kita, semua ada di tangan adik-adik di depan saya pada saat ini. Lanjut. Next. Terus lanjut. Oke. 3 pertanyaan mendasar tentang pertahanan negara atau pembelaan negara. Yang pertama, mengapa negara harus dibela? Kemudian, apa yang harus dibela dari negara dan siapa yang harus membela negara? 3 pertanyaan mendasar ini yang akan kami sampaikan atau kami tekankan pada pertemuan pagi ini. Lanjut. Mengapa negara harus dibela? Negara perlu dibela guna menjamin kelangsungan hidup serta eksistensi bangsa dan negara. Jadi kalau bangsa kita atau negara kita tidak dibela, kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa kita tentunya pasti akan terancam atau bahkan punah. Mungkin seperti kita monitor ataupun kita lihat di media-media sosial, beberapa pernyataan bahwa 2030 Indonesia bisa lenyap. Bisa saja itu terjadi. Apabila para generasi mudanya tidak dapat menjamin kelangsungan hidup serta eksistensi bangsa negara ini. Mungkin tidak mau melanjutkan pendidikan ataupun tidak dapat ilmu bagaimana untuk berbakti dan mengabdi kepada negara atau bahkan hanya menjadi sekedar gerombolan yang malah meresahkan masyarakat seperti gangster, geng motor ataupun kelompok-kelompok yang lain. Itu semua menjadi tantangan. Adik-adik harus bersyukur bahwa adik-adik bisa masuk ke universitas ini. Karena apa? Selain membekali diri untuk menunjang kelangsungan hidup bangsa, adik-adik juga sudah mulai berperan dalam pertahanan ataupun bela negara. Kemudian pertanyaan mendasar kedua, yang harus dibela dari negara adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Makna kedaulatan negara ini luas, tetapi yang paling mendasar adalah bahwa negara kita berdaulat, bisa menentukan arah hidup bangsa negara kita sendiri. Kemudian keutuhan wilayah, ini yang tetap harus kita jaga dari Sabang sampai Merauke. Jangan sampai ada lagi yang terlepas seperti tahun 98, salah satu wilayah negara kita terlepas yaitu di Timur. Kemudian yang terakhir ada keselamatan bangsa. Keselamatan bangsa ini perlu kita bela. Percuma kalau kita punya negara yang berdaulat tapi negara kita tidak selamat. Keselamatan ini maknanya luas, bisa dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Semua dijamin untuk keselamatan bangsa. Pertanyaan mendasar yang ketiga, siapa yang harus membela negara? Siapa yang harus membela negara? Siapa? Yang membela negara ya seluruh warga negara.
Makanya kalau Anda tidak mau membela negara, seperti yang di medsos itu menyebar, pergi aja dari Indonesia. Ya. Lanjut. Kemudian kami sampaikan perkembangan perjuangan bangsa. Ini perjuangan bangsa ini sesudah sampai dengan sekarang dari tahun 90-an dinilai selalu gagal akibat kurangnya persatuan dan kesatuan. Bukan tidak ada ya, tapi kurangnya persatuan dan kesatuan. Dimulai dari pergerakan nasional, ini seperti adik-adik terima dalam pelajaran sejarah ya. Dari pergerakan nasional sampai dengan kebangkitan nasional dan muncullah Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian perkembangan situasi wilayah, ini bagaimana negara ini masih bisa bertahan utuh. Apakah akan ada ancaman-ancaman yang muncul di kemudian hari? Perlu disadari oleh adik-adik sekalian bahwa ancaman yang sekarang terjadi bentuknya tidak nyata. Jangan berpikir bahwa ancaman itu seperti intimidasi yang dilakukan face to face atau secara terbuka. Tetapi ancamannya terselubung, bisa jadi dalam bentuk ekonomi, budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Ya. Jadi ancamannya nggak bisa seperti kayak seorang preman mengancam adik-adik, kamu harus setor ke saya. Tidak seperti itu. Tapi caranya lebih halus lagi. Disinilah pentingnya kita untuk pintar dalam membaca situasi ataupun menelaah semua yang terjadi terhadap negara kita. Kemudian globalisasi yang muncul, ini menghilangkan kesadaran terhadap Pancasila, sehingga berdampak kepada jati diri bangsa. Jati diri bangsa, ya. Adik-adik sudah pada tahu mungkin kejadian sekarang ini yang lagi trending, permasalahan tentang HAM, dan yang lagi trending adalah kasus korupsi, konflik horizontal, narkotika, kenakalan remaja, terus kemudian masalah lingkungan hidup atau sampah, pembenaran terhadap jaringan teroris, dan intoleransi. Ya. Kecenderungan kondisi saat ini semua pada mengedepankan egosentris masing-masing. Yang preman merasa berkuasa ya mereka semena-mena, aparat merasa punya wewenang juga sewenang-wenang, akhirnya semua itu akan menimbulkan dampak kepada sistem kesadaran bela negara kita. Lanjut. Upaya dari TNI AD yang dilaksanakan dalam hal untuk bela negara ini, ya, yang pertama pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter kepada adik-adik ini bukan ataupun jangan disalahartikan sebagai militerisasi, tidak. Sengaja kita berikan kegiatan seperti kayak di Bandung itu kepada anak-anak yang nakal, masukkan ke Rindam tempat tentara, dididik. Bukan untuk menyiksa, tetapi itu merubah karakter, mentalitas adik-adik. Dari yang mungkin tidak tertib, kurang terpimpin, kemudian mempunyai kepribadian yang jelek, semua dirubah di situ melalui pendidikan karakter. Jadi perlu diingat lagi bahwa kami TNI AD turun tangan kepada adik-adik dalam hal pendidikan karakter, tujuannya adalah untuk yang lebih besar. Untuk tujuan yang lebih besar adalah untuk bela negara. Ya. Kemudian yang perlu diantisipasi dalam bela negara ini, seperti tadi saya sampaikan, adanya ancaman-ancaman dari bidang ideologi, politik, ekonomi sampai dengan pertahanan dan keamanan. Ini bisa kita laksanakan melalui peringatan dini. Kemudian cegah dini, kemudian deteksi dini dan cegah dini. Jadi kita harus paham tentang peringatan dini. Banyak kasus-kasus yang terjadi di NKRI ini yang muaranya adalah pemerintahan tidak bisa konsentrasi bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Karena selalu disibukkan dengan permasalahan yang ada. Ya mulai dari kasus korupsi, kemudian penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang, dan lain-lainnya pun termasuk ijazah palsu. Sedikit banyak itu
menghambat ataupun mengganggu konsentrasi pemerintahan dalam melaksanakan kegiatannya, dalam melaksanakan programnya untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian langkah berikutnya deteksi dini. Setelah kita mengamati peringatan dini tadi, kita bisa mendeteksi, oh ternyata ancamannya begini, begini, begini. Nah, dari deteksi ini kita ketahui ancaman yang muncul, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan supaya ancaman tersebut tidak dapat berkembang lebih lanjut. Lanjut. Yang belakang kelihatan enggak? Enggak ya? Indonesia itu negara yang kaya. Benar yang disampaikan atau adik-adik pernah lihat, kalau kekayaan Indonesia itu dikelola dengan benar, setiap warga tiap bulan itu bisa dikasih uang oleh negara 20 juta per orang. Kalau dikelola dengan benar. Permasalahan sekarang kekayaan negara dikuasai oleh beberapa kelompok ataupun segelintir orang yang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Ini bisa menjadi ancaman juga bagi kedaulatan, bagi keutuhan dan keselamatan bangsa kita. Nanti adik-adik bisa lihat di daerah mana saja kemudian menjadi kemudian kekayaannya apa saja, bisa adik-adik googling nanti di media sosial ataupun di Google ya. Lanjut. Untuk ancaman sendiri terbagi dua ya. Yang pertama ancaman militer, kemudian ancaman nirmiliter atau non militer. Sudah jelas kalau ancaman militer ini pasti melibatkan sistem pertahanan negara, khususnya adalah TNI, yang didukung oleh komponen pendukung dan komponen cadangan. Kemudian untuk ancaman nirmiliter atau non militer, ini kita dapat mengambil langkah dari sistem hukum, sistem keamanan nasional, sistem ekonomi, sampai dengan sistem politik, termasuk hal-hal pendukung yang ada dalam nirmiliter. Perlu dipahami pemahaman antara ancaman nirmiliter ini di dalamnya banyak, termasuk adanya ancaman yang dulu sempat trending, yaitu perang. Ada yang tahu? Namanya perang asimetris. Jadi perang asimetris itu perang yang bukan kayak berhadap-hadapan seperti ini, tidak. Dari judulnya saja sudah asimetris, tidak berimbang. Jadi perang yang menggunakan bukan unsur kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan unsur lain dengan kekuatan yang tidak berimbang. Bisa saja negara lain masuk ke Indonesia hanya segelintir orang, tapi mereka menerapkan perang asimetris tadi dengan memporak-porandakan dari 8 aspek kehidupan kita, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya sampai dengan pertahanan dan keamanan. Ya. Lanjut. Silakan, Pak. Ini nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa, setia sampai dengan memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan, melalui pembinaan bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Lanjut. Beberapa indikator kesadaran berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan profil pelajar atau mahasiswa yang Pancasila. Yang pertama berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara, kemudian menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai undang-undang yang berlaku. Berikutnya adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, kemudian menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Lanjut. Tadi di awal kami sampaikan bahwa bela negara ini bukan wajib militer ya. Jadi tolong diingat oleh adik-adik sekalian, pendidikan bela negara atau pengetahuan bela negara ini bukanlah wajib militer.
Bela negara sendiri mengandung arti adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara dari berbagai macam ancaman. Adik-adik kalau sudah cinta kepada pacarnya, apapun pasti akan dilakukan, betul nggak? Betul nggak? Sekarang implementasinya diimplementasikan kepada bangsa kita. Kalau memang adik-adik cinta sama NKRI, pasti akan berbuat apapun demi untuk keutuhan, kesinambungan, bahkan kelangsungan hidup bangsa kita. Itu maknanya di bela negara. Lanjut. Lanjut. Habis. Pas ya Pak ya? Tolong didengarkan dan diresapi biar adik-adik cinta terhadap NKRI. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Baik, setelah dengar lagu tadi, bagaimana perasaan adik-adik setelah melihat lagu tadi? Lagu tadi kan menggambarkan keindahan dan kekayaan negara kita yang tentunya mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Pertanyaan saya, apakah adik-adik rela bila ada kekuatan yang ingin mengusik keindahan Indonesia? Apakah adik-adik rela bila ada kekuatan yang ingin memporak-porandakan Indonesia? Apakah adik-adik rela bila ada kekuatan yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita? Apakah adik-adik rela bila semua kekayaan dan keindahan itu justru bukan untuk kesejahteraan kita? Apakah Anda siap bela negara? Serius? Saya sedikit cerita, alhamdulillah saya bersyukur sudah mengetahui banyak negara lain. Mau susah, mau seneng, mau enak, mau tidak enak, tetap enak di Indonesia bagi saya. Saya pernah ke Australia, kalau saya bilang Australia itu negara kutukan, tanah terkutuk, karena
kebanyakan sekolah saya, pendidikan saya di Australia, di Indonesia jauh lebih enak. Percayalah, apalagi di Lebanon yang batu-batu, air saja susah, masih lebih enak di Indonesia. Di Cina juga begitu. Di Cina lebih parah lagi. Udaranya dingin tetapi humidity-nya juga rendah. Kita tidak bisa seperti di Indonesia apabila di Cina. Mau sehari mandi 10 kali kulit kita tidak berpengaruh. Tapi jangan coba-coba kalau di Cina. Kulit kita akan rusak. Saya bersyukur saya sudah mengalami berbagai macam situasi dan tahu kondisi negara-negara lain. Sehingga saya bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Seperti kata lagunya dari yang bukan lautan kolam susu. Memang betul, di sini tongkat kayu bisa jadi tanaman. Di luar negeri tidak bisa. Tidak semudah itu. Makanya dengan saya mengetahui kondisi negara lain, alhamdulillah kecintaan saya kepada negara saya sendiri makin bertambah. Pun harapan saya demikian kepada adik-adik, dengan mengetahui kekayaan, keindahan bangsa kita, tumbuh kecintaan. Dari kecintaan tersebut rela melakukan apa saja demi keutuhan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Om, Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih atas materi pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri pemberian materi pada pagi hari ini, saya akan merangkum bahwa bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tapi tentang cinta, tanggung jawab, dan pengabdian terhadap tanah air. Bela negara dimulai dari hal kecil, jujur, disiplin, dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Bela negara bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata untuk keutuhan bangsa. Bela negara adalah tugas semua warga, bukan pilihan, karena Indonesia milik kita bersama. Terima kasih Bapak Kolonel Cahyadi, Imam Syuhada atas materi hari ini. Beri aplaus. Saya tutup pemberian materi oleh Bapak Kolonel Cahyadi, Imam Syuhada. Terima kasih, selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga moderator pada hari ini. Dan selanjutnya kami mengundang Wakil Dekan 3 Fakultas Olahraga dan Kesehatan, didampingi dengan Presiden Mahasiswa Republik Mahasiswa dan juga Ketua Panitia PKKMB Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025 untuk menyerahkan piagam penghargaan dan juga apresiasi kepada narasumber kita pada hari ini. Untuk itu kami persilakan. Baik, mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu. Saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Mungkin Bapak bisa foto bersama di depan terlebih dahulu. Baik, saya pandu dalam... Acara ini diproduksi oleh